Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'da. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurlela Fauziah dengan nomor induk mahasiswa 2501 04010182. Kali ini saya akan membawakan sebuah video dalam rangka memenuhi tugas Mindel Tes Ilmu Dakwah yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah SSM-Sos atau dosen studi ilmu dakwah. Di sebelumnya saya sudah menyiapkan mapping yang nantinya akan menjadi acuan dalam pembahasan video kali ini. Ada 4 pembahasan. Yang pertama mengenai tinjauan umum tentang ilmu dakwah, yang kedua tentang konsepsi dan posisi dasar hukum, yang ketiga proses ilmu dakwah, dan yang keempat objek studi ilmu dakwah. Langsung saja, di sini ada 5 tentang pertama pengertian dakwah, yang kedua fenomena dakwah, yang ketiga landasan Al-Quran dan hadis, yang keempat studi kasus dakwah digital adaptasi di era modern, dan yang kelima relevasi teori dan praktek menghubungkan ilmu dakwah dengan realitas. Baik, langsung saja di pembahasan yang pertama. Berikut adalah pengertian dakwah secara bahasa, istilah, dan semantik. Secara bahasa Arab berasal dari kata da'a yang berarti memanggil atau mengajak. Dalam bahasa Indonesia, dakwah dapat diartikan sebagai ajakan atau seruan untuk mengikuti ajaran Islam. Dalam istilah Islam, dakwah adalah proses penyampaian pesan Islam kepada manusia untuk mengajak mereka mengikuti ajaran Islam dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti ceramah, khutbah, diskusi, dan lain-lain. Secara semantik, dakwah memiliki makna yang luas, yaitu mengajak manusia untuk mengikuti jalan yang benar dan meninggalkan jalan yang salah. Dakwah juga dapat diartikan sebagai proses membangun kesadaran dan keyakinan seseorang atau masyarakat untuk mengikuti ajaran Islam dan mengamalkan nilai-nilai Islam yang dalam kehidupan sehari-hari. Tentang fenomena dakwah. Fenomena dakwah adalah perubahan atau perkembangan yang terjadi dalam masyarakat terkait dengan proses penyampaian pesan Islam. Kemudian, yang ketiga mengenai landasan Al-Quran dan hadis dasar teologis pelaksanaan dakwah. Dalam surah An-Nahl ayat 125 tentang serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Quran Surah An-Nahl ayat 125. Kemudian tentang hadis dari Bukhari menjelaskan bahwa sampaikanlah dariku satu ayat, bahwasanya setiap muslim memiliki kewajiban untuk menyampaikan ilmu dan pesan Islam kepada orang lain, walaupun hanya satu ayat dari Al-Quran. Kemudian yang keempat tentang studi kasus dakwah digital adaptasi di era modern. Studi kasus dakwah digital adaptasi di era modern dapat dilihat dari beberapa contoh berikut. Contohnya Gus Ikdam, tokoh agama tradisional yang berhasil beradaptasi dan memanfaatkan teknologi modern untuk menyebarkan ajaran agama melalui channel YouTube. Keberhasilannya dalam menarik minat audiens milenial menunjukkan bahwa strategi dakwah digital dapat efektif jika dilakukan dengan cara yang tepat.
konten kreator di TikTok. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa platform TikTok dapat dimanfaatkan sebagai sarana dakwah dengan menunjukkan strategi digital yang komprehensif. Kemudian yang kelima tentang relevasi teori dan praktek menghubungkan ilmu dengan realitas. Prinsip metode dakwah adaptif mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan media berbasis nilai, selalu berlandaskan pada nilai Islam yang rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Berorientasi perubahan bertujuan untuk menciptakan perubahan perilaku positif, bukan sekedar mengajar viralitas. Selanjutnya tentang konsepsi dan posisi dasar hukum dakwah. Di sini mencakup 3 pembahasan. Yang pertama, dasar hukum dakwah. Yang kedua, tujuan dakwah. Dan yang ketiga, tentang fungsi dakwah. Selanjutnya mengenai dasar hukum dakwah. Dasar hukum dakwah dalam Islam bersumber dari Al-Quran, hadis, ijtima, dan qiyas. Yang selanjutnya mengenai tujuan dakwah. Tujuan dakwah dalam Islam adalah yang pertama, mengajak kepada Allah. Yang kedua, meningkatkan iman dan akhlak. Yang ketiga, membangun masyarakat yang baik. Kemudian mengenai fungsi dakwah. Fungsi dalam masyarakat adalah pertama, pembinaan iman. Yang kedua, pembinaan akhlak. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat. Dan keempat, pengembangan masyarakat. Dan yang kelima, penyelesaian masalah. Kemudian tentang proses dan unsur dakwah. Di sini ada 5. Yang pertama, landasan dalam ilmu dakwah. Yang kedua, landasan teori dalam proses dakwah. Yang ketiga, unsur-unsur dakwah secara umum. Yang keempat, mengoptimalkan unsur-unsur dakwah. Dan yang kelima, pentingnya transformasi peran dai. Yang pertama, proses dalam dakwah. Proses dalam dakwah adalah serangkaian aktivitas yang terstruktur dan sistematis untuk menyampaikan ajaran Islam agar dapat diterima dan diamalkan oleh individu maupun masyarakat. Kemudian yang kedua adalah landasan teori dalam proses dakwah. Teori komunikasi dakwah. Yang pertama, komunikator dai atau pesan materi dakwah, saluran media dakwah, dan komunikan atau mad'u. Kemudian yang kedua ada teori perubahan sosial. Dakwah sebagai agen perubahan atau agent of change. Kemudian yang ketiga, unsur-unsur dakwah secara umum. Yang pertama ada dai, penyampaian dakwah. Yang kedua ada mad'u, sasaran dakwah. Yang ketiga madda atau materi dakwah. Dan yang keempat ada thariqah atau metode dakwah. Yang kelima wasilah atau sarana dakwah. Dan yang keenam ada athar atau dampak dakwah. Kemudian ada yang keempat, mengoptimalkan unsur-unsur dakwah. Yang pertama ada optimalisasi madda atau materi dakwah. Yang kedua optimalisasi mad'u, sasaran dakwah. Yang ketiga optimalisasi thariqah, metode dakwah. Dan yang keempat ada optimalisasi wasilah dan sarana. Yang kelima optimalisasi athar atau dampak. Selanjutnya yang kelima, pentingnya transformasi peran dai. Itu yang pertama mengenai dai sebagai produser konten. Yang kedua ada dai sebagai analisis media sosial. Yang ketiga, dai sebagai fasilitator dialog. Kemudian ada yang keempat, objek studi ilmu dakwah. Di sini ada 3 tentang objek material dalam ilmu dakwah. Yang kedua, objek formal dalam ilmu dakwah. Dan yang ketiga, perbedaan antara objek material dan objek formal. Selanjutnya tentang objek material dalam ilmu dakwah. Objek material merupakan isi dakwah berupa ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, serta nilai-nilai Islam yang diaplikasikan dalam berbagai dimensi kehidupan seperti sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Kemudian yang selanjutnya tentang objek formal dalam ilmu dakwah.
Objek formal berkaitan dengan proses dan metode penyampaian pesan dakwah agar sampai kepada efektif kepada sasaran dakwah atau mad'u. Kemudian ada perbedaan objek material dan ilmu dakwah dan formal ilmu dakwah. Objek material adalah yang berkaitan dengan isi atau materi yang dikaji dalam dakwah. Sedangkan objek formal fokus pada proses penyampaian dakwah itu sendiri. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, sedikit pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila salah dalam penyampaian kata. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.